Oke, halo semuanya. Kali ini saya sudah tebarin kartu Belanda saya. Sengaja saya belum pilih ya untuk kamu sio kelinci. Di bulan Juli ini, kira-kira nasihat apa yang ingin disampaikan alam semesta ke kamu? Kalau seandainya cocok, berarti ini energi kamu yang ketarik. Kalau enggak, berarti bukan. Ini general, energi orang banyak. Jadi sudah dipastikan tidak akan semuanya bisa cocok. Sio boleh sama tapi belum tentu. Energi kamu yang ketarik. Jika kamu mau benar-benar energi kamu yang saya tarik, aura kamu yang saya lihat, silakan personal reading dengan saya, kontak WA saya 0877 8055 1041. Saya tekankan di sini, saya akan memberi jadwal setelah kalian mengirim bukti transfer ke rekening saya. Kita mulai sama-sama sio kelinci. Kita ambil kartu untuk kamu ya. Oke, di sini ada kartu arit ya. Kartu arit negatif. Kartu arit pertanda bahwa ada hal yang perlu hati-hati ketika kamu mengambil keputusan, ketika kamu mengambil sikap gitu ya. Kartu arit ini bisa melukai diri kamu juga orang lain. Jadi kalau salah paham, tahan emosi. Ya, kalau dengar berita apa, perlu disaring. Jangan tipis kuping. Oke? Karena apapun yang kita dengar itu belum tentu yang sebenarnya. Jadi hati-hati dengan sikap, hati-hati dengan perkataan. Kalau kita keluar kata-kata kasar, kata-kata itu nggak bisa kita tarik lagi. Kita akan melukai hati orang. Ya, bisa jadi juga mungkin kamu dihadapkan dengan dua pilihan yang membuat kamu bingung gitu ya. Dan ini harus segera kamu putuskan. Kayak buah si malakama. Ya, maju salah, mundur salah. Dilema. Oke? Kita lihat kartu berikutnya. Semoga keambil kartu yang positif ya. Kartu anak kecil di posisi sebelah kiri ya, masa lalu. Mungkin ada hal ya yang perlu kamu perbaharui, perlu kamu perbaikin ya. Anak kecil ini pertanda bahwa kedewasaan diperlukan saat kamu menghadapi apapun masalah kamu. Jangan seperti anak kecil, jangan tergesa-gesa, jangan hanya mengikuti keinginan saja, tapi kamu harus berpikir ulang. Oke, ini baik nggak ya buat saya? Kira-kira resikonya apa ya? Ya, jangan selalu memikirkan diri kita sendiri. Kita harus memikirkan orang yang ada di sekitar kita juga. Ya, kalau saya mengambil keputusan ini, kira-kira saya merugikan orang nggak ya? Saya nyakitin orang nggak ya? Seperti itu. Oke? Ada sesuatu yang harus kamu perbaiki, harus kamu perbaharui. Ya, kelahiran baru, misalnya anak kecil, berarti kita memerlukan suasana yang baru, mungkin juga suasana hati yang baru gitu ya. Kita harus memutuskan kalau memang kita harus mengakhiri misalnya perasaan tertekan ya karena urusan asmara. Kalau nggak baik untuk kita ya kita harus putuskan di sini. Nggak perlu mengulang lagi ya bikin kamu ya mengulang hal yang sama, buang waktu kamu. Segala sesuatu yang kita bilang baik belum tentu juga baik untuk diri kita. Gitu, kita suka dengan sesuatu tapi belum tentu yang kita suka itu baik untuk kita. Pikirkan itu. Ya, jangan ego. Sorry. Kita ambil lagi kartunya. Lihat di sini, tikus. Kartu tikus negatif. Jadi kalau kamu salah mengambil sikap, kalau kamu terburu-buru, kalau kamu sampai bermasalah dengan orang, misalnya, ini bisa jadi masalah, menggerogoti. Ya, jadi tahan emosi, jangan salah paham, jangan ribut sama orang, jangan egois, jangan hanya memikirkan keuntungan diri sendiri.
ya. Jangan hanya memikirkan uh, ibaratnya keinginan kita sendiri. Kadang kita harus peduli dengan perasaan orang lain. Kita harus peduli dengan pasangan kita gitu ya. Jangan egois gitu ya. Seperti itu. Jangan hanya ini yang saya mau loh. Nah, kita juga harus memikirkan maunya orang itu apa gitu. Ya. Jangan licik gitu. Jangan ibaratnya gini, mau sesuatu tapi nggak mau rugi, mau nyubit nggak mau dicubit. Nah, inilah tikus. Saya nggak menuduh kamu seperti tikus, tidak, tapi istilah kata tuh ya, kalau ada sifat seperti tikus ini sebaiknya jangan. Karena apa? Yang rugi diri sendiri. Ketika kita menyakiti orang, ketika kita tidak jujur, ketika kita egois, justru hoki itu jadi menjauh gitu ya. Keberuntungan jadi menjauh, kesempatan jadi tertutup. Oke? Kalau untuk urusan asmara, lebih baik ya kalau kamu punya kisah masa lalu, nggak usah diulang lagi, diputusin aja. Karena apa? Nggak bawa hoki, nggak bawa keberuntungan untuk kamu. Yang ada kamu digerogotin. Nggak ada niat baik ya. Seandainya tikus ini mewakili orang yang bakal kamu temui, berarti orang ini sebenarnya manfaatin kamu, hanya ingin sesuatu dari kamu gitu ya. Kalau dia nggak butuh kamu, ya dia nggak bakal deket sama kamu. Ketika dia butuh, ya dia deket. Itu jeleknya tikus. Lihat keadaan yang stuck. Sepertinya kamu mengalami keadaan yang stuck ya. Kamu pingin ada perubahan yang baru di sini. Tapi di bulan ini jangan memaksakan sesuatu. Karena apa? Sekeras apapun usaha kamu akan capek, lelah, buang tenaga aja, nggak ada hasilnya begitu. Karena ada kartu tikus. Yang ada kamu bisa mengalami kerugian ya. Jangan ngoyo, jangan berspekulasi, apalagi dalam jumlah uang besar. Karena saya lihat bintang terangnya belum muncul ya. Tikus dan kartu arit kepotong. Jadi istilahnya keuntungan itu hilang ya. Hati-hati, bisa mengalami kerugian. Jadi jangan pernah melakukan sesuatu apalagi tentang uang yang besar ya. Tapi ingat nih, bagusnya gini endingnya ya. Mungkin kamu mengalami kerugian entah dalam pekerjaan atau bisnis ya. Kamu mengalami kerugian, cuma setelah kamu mengalami masa sulit ini, ada kartu kunci, akan ketemu jalan keluar, akan ada solusinya. Jadi tidak usah khawatir ya. Hilang kesempatan, hilang peluang untuk mendapatkan rezeki besar. Tapi ingat, setelah mengalami ini kamu akan menemukan jalan, kamu akan dibukakan lagi kesempatan. Seperti itu. Entah kamu kehilangan pekerjaan, kamu akan dapat pekerjaan baru. Entah kamu kehilangan kesempatan bisnis kamu gitu ya, mandek gitu ya, kamu bingung gitu ya, nanti juga kamu akan dibukakan jalan. Jadi nggak usah stres, nggak usah frustasi, nggak usah terlalu tertekan. Memang ini jalan alam semesta. Kamu mengalami keterpurukan, kerugian ya, nggak sesuai dengan harapan kamu, itu memang pelajaran hidup dari alam semesta. Karena ya hidup ini nggak selalu di atas ya, roda berputar. Ibarat kata nggak selalu panen, tapi kita harus menanam dulu mungkin. Oh ini dong, misalnya kamu kurang berdana ya, dengan cara ini mungkin alam semesta bilang, wah ini saya tarik dulu hoki dia, rezeki dia ya. Selama ini mungkin kamu pelit atau apa gitu ya, jadi diambil alam semesta dengan cara ini, kamu mengalami kerugian seperti itu. Jadi ingat ya, semakin banyak menabur ya, walaupun kecil kita menabur ya, berarti kita membukakan peluang untuk kita panen. Jadi jangan naif, berharap rezeki lancar ya, berharap ada keberuntungan, ada kemudahan, tapi kamu sendiri kadang sulit untuk memberi ya, dalam bentuk apapun, nggak harus besar ya, nggak harus ke sesama manusia juga, sesama hewan juga. Ibaratnya ke hewan juga harus welas asih. Lihat ada hewan kelaparan atau kesusahan, dia dibantu, dikasih makan, diobatin ya. Apalagi zaman sekarang banyak orang susah, nggak perlu mewah-mewah kita kasih sumbang beras atau apa ya.
Jangan menutup mata dengan kesusahan orang. Oke, kita itu nggak akan kekurangan ketika kita berbagi. Justru kita akan bahagia ketika kita bisa bikin senang orang, lihat orang tertawa, lihat orang di jalan ya, tukang sampah ataupun pengemis atau apa ya. Kita memberi dengan kita ikhlas ya, walaupun nggak banyak, bikin mereka senang, itu udah membukakan peluang untuk kita. Jangan memberi karena terpaksa. Jangan memberi karena berharap nanti saya berlipat. Tidak. Ketika memberi jangan ada keinginan apapun. Udah saya kasih ya kasih, begitu. Ya. Semua orang mengalami kesulitan, apalagi masa Covid ini ya. Oke. Jadi saatnya kita merenung. Saatnya kita belajar untuk ngirit. Dalam arti kata bukan pelit ya, untuk menahan keinginan. Nggak shopping dulu, nggak membeli sesuatu yang nggak penting, menunda sesuatu yang bisa ditunda, ya, bisa kirim orang tua, oke, bisa bantu saudara yang lagi di PHK, nggak ada salahnya dibeliin sesuatu, beras atau apa, nggak ada salahnya, ya, nggak harus nunggu jadi orang kaya untuk nyumbang, untuk berbuat karma baik gitu ya. Nunggu kaya baru bantu orang, keburu mati ya. Oke. Ini nggak akan cocok ke semua sio kelinci ya, jadi akan cocok ke sebagian aja. Intinya nggak usah ngoyo bulan ini, nggak usah ngoyo ya. Ini nasihat dari alam semesta, karena ada kartu arit dan tikus, jadi akan mengalami sesuatu yang buruk, dalam arti kata ya makin jauh makin dikejar gitu ya. Kalau memang ada kerugian yang kamu alami, nggak usah putus asa. Ada kartu kunci. Seperti itu ya. Nggak usah takut gitu. Dan untuk kalian yang mungkin kesehatannya terganggu, jangan anggap sepele ya. Karena hal yang kamu anggap sepele bisa menggerogoti kamu. Ya. Kalau misalnya kamu merasakan ada sesuatu yang mengganjal, ada benjolan atau apa ya, kalau memang harus dioperasi ya dioperasi. Tapi tidak semua ya, jangan takut ya. Ya, kartu arit ini bisa juga mewakili kalau ada yang sakit perlu dioperasi, perlu diputuskan, perlu diambil. Ikutin saran dokter aja. Ini tikus, sakit yang bisa parah gitu kalau kamu biarkan. Tapi sekali lagi saya tekankan, ini tidak terjadi ke semuanya. Kalau ada yang terganggu kesehatannya, berarti benar-benar harus peduli dengan apa yang kamu rasakan. Oke? Keuangan tidak begitu bagus, nggak apa-apa, akan ada jalan kok gitu ya. Ini hati-hati, jangan boros, jangan menggunakan uang tidak pada semestinya ya, seperti itu. Ini untuk keadaan sekarang ini lebih baik kita menjaga diri kita. Yang percaya COVID silakan, yang nggak percaya ya silakan, tapi tetap ya berpikir pakai logika gitu ya. Kita melindungi diri kita ya, kita pakai masker ya pakai masker, cuci tangan, itu kan untuk kebaikan kita juga ya. Jangan sampai kecerobohan kita memperparah keadaan sekarang. Banyak sekali orang susah ya, kasihan orang nggak bisa dagang, nggak bisa apa-apa sekarang ini ya gitu. Jadi jangan tutup mata untuk kesusahan di sekeliling kita gitu ya. Kalau kita bisa bantu entah itu makanan, entah apa yang kita makan, kita berbagi gitu ya. Stay di rumah, kalau memang tidak ada keperluan ya jangan keluar gitu ya. Ikuti peraturan pemerintah ya. Terima kasih banyak, tetap tenang, nggak perlu takut gitu ya. Karena ketika kita takut ya imun kita nurun gitu, malah kita merasa nggak enak, merasa ibaratnya tuh ya pikiran baik ya kita akan merasa sehat, tapi ketika pikiran kita buruk kita akan merasa sakit. Oke? Terima kasih banyak ya, salam damai dari saya. Namaste, Namo Buddhaya. Bye ya. Untuk yang mau konsultasi monggo silahkan ya. Oke, saya kasih tahu biaya konsultasi dengan Jemponda 2 juta rupiah ya, to the point aja. Terima kasih banyak, bye.